Maka kaum musyrik mengatakan bahwa Nabi telah menikahi istri anaknya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, diharamkan kepadamu istri-istri dari anak-anak kandungmu. Dan diturunkan pula ayat, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anakmu sendiri. Diturunkan pula ayat, Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kaum laki-lakimu. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin Muhammad, sesungguhnya ayat, dan istri-istri anak-anakmu, dan ibu istri-istrimu, adalah ayat yang mubham, artinya lafaz yang maknanya tidak jelas, sehingga untuk memahaminya diperlukan dalil lain. Demikian pula menurut riwayat dari sejumlah tabi'in. Saya berpendapat bahwa yang dimaksud mubham ialah mencakup istri yang sudah maupun belum dicampuri. Istri itu menjadi mahram hanya melalui akad nikah semata. Pandangan ini telah disepakati. Jika ditanyakan, dari segi mana keharaman istri anak yang sesusuan, sebagaimana pendapat jumhur ulama bahkan ada yang mengatakan keharamannya itu merupakan ijma, sedang anak itu bukan dari sulbinya sendiri? Maka jawabannya ialah sabda Nabi, keharaman karena susuan seperti keharaman karena pertalian nasab. Firman Allah Ta'ala, diharamkan menyatukan dua saudara perempuan dalam satu perkawinan. Yakni, diharamkan atas kamu menyatukan dua wanita bersaudara dalam sebuah perkawinan, demikian pula terhadap budak perempuan. Kecuali perbuatan yang telah lalu. Kecuali perkawinan pada saat kamu berada di zaman jahiliyah sebab kami telah memaafkan dan mengampuninya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Haras Ar-Raini, dia berkata, saya pergi menemui Rasulullah. Sedang saya memiliki dua istri bersaudara yang saya nikahi pada zaman jahiliyah maka beliau bersabda, jika kamu pulang, ceraikanlah salah satunya. Saya berpendapat bahwa yang dimaksud Abu Karas ini ialah A'ad-Dahak bin Fairuz A'ad-Dailami. Wallahu alam. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari A'ad-Dailami, dia bertanya, wahai Rasulullah, saya punya dua istri bersaudara. Maka beliau bersabda, ceraikanlah salah seorang yang kamu kehendaki. Jadi, A'ad-Dailami yang disebutkan dalam hadis sebelumnya adalah A'ad-Dahak bin Fairuz Ad-Dailami. Dia adalah salah seorang gubernur Yaman yang mengatasi pembunuhan Al-Aswad Al-Unsa Al-Mutanabbi, semoga Allah melaknatnya. Penyatuan dua wanita bersaudara di wilayah kerajaan Yaman juga diharamkan berdasarkan keumuman ayat. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Kubaisah bin Zu'aib bahwa seseorang bertanya kepada Utsman bin Affan ihwal mengawini dua wanita bersaudara di kerajaan Yaman. Apakah boleh? Maka Utsman menjawab, pertama-tama, penyatuan itu dihalalkan oleh sebuah ayat. Kemudian diharamkan oleh ayat lain. Orang itu tidak mau mengurungkan niatnya. Maka ia meninggalkan Utsman. Lalu dia bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi dan dia menanyakan persoalan itu kepadanya. Sahabat Nabi menjawab, jika saya memiliki sedikit wewenang, kemudian saya menemukan seseorang yang melakukan perbuatan itu, niscaya saya jadikan dia peringatan bagi yang lain. Malik berkata, Ibnu Syihab melihat, ternyata sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Bar meriwayatkan dari Iyas bin Amir. Saya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, saya punya dua budak sahaya bersaudara. Saya mengambil salah satunya untuk dijadikan istri. Ia melahirkan anak-anak laki-laki untukku. Kemudian, saya menyukai budak yang satu lagi, apa yang harus saya lakukan? Maka Ali berkata, merdekakanlah budak yang menjadi istrimu, lalu kawinilah yang satu lagi. Selanjutnya Ali mengatakan, sesungguhnya diharamkan kepadamu budak-budak perempuanmu sebagaimana wanita-wanita merdeka diharamkan kepadamu menurut kitab Allah Azza wa Jalla kecuali banyaknya itu tidak lebih dari 4 orang. Dan diharamkan pula kepadamu karena susuan oleh kitab Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diharamkan kepadamu karena keturunan. Kemudian Abu Umar berkata, perkataan seperti Utsman itu diriwayatkan pula dari sekelompok ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas.
Namun, Abu Umar sendiri menyalahi mereka dan tidak seorang pun dari para ahli fikih di berbagai kota yang melirik masalah periwayatan itu. Kaum muslim bersatu pandang bahwa maksud ayat, diharamkan kepadamu ibu-ibu kamu, ialah bahwa menikahi dan memiliki mereka semua sebagai budak adalah sama diharamkan. Firman Allah Ta'ala, dan diharamkan atasmu mengawini wanita-wanita yang bersuami. Maksudnya, diharamkan atas kamu wanita-wanita yang bukan kerabat, namun mereka telah bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Artinya, budak yang kamu miliki melalui penawanan, maka halal bagi kamu mencampuri mereka, jika kamu telah memandangnya bebas. Sesungguhnya ayat itu diturunkan berkenaan dengan masalah itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri, dia berkata, kami mendapat seorang tawanan dari para tawanan wanita Authas. Mereka memiliki suami. Kami sungkan untuk mencampuri mereka lantaran mereka bersuami. Maka kami menanyakan hal itu kepada Nabi. Kemudian diturunkanlah ayat, dan diharamkan atasmu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Maka farji mereka dihalalkan untuk kami. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Syahihnya. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, surat itu diturunkan berkenaan dengan tawanan perang Khaibar. Kemudian Tabrani mengungkapkan hadis seperti yang dikemukakan Abu Said. Sekelompok ulama salaf berpandangan bahwa menjual budak berarti menceraikannya. Dari Ibnu Mas'ud dikatakan, jika Anda menjual budak yang bersuami, maka sang majikan lebih berhak terhadap sebagian hasil penjualannya daripada suaminya. Dari Ibnu Abbas dikatakan, menjual budak ialah menceraikannya. Demikian pula menurut pendapat Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah. Dari Ibnu Abbas dikatakan, menceraikan budak ada 6 cara, menjual, memerdekakan, memberikan kepada orang lain, membebaskan, dan suaminya menceraikannya. Abdur Razak meriwayatkan ihwal firman Allah, istri-istri yang bersuami, dari Ibnu Al-Musayyab, yakni istri-istri yang bersuami haram dinikahi kecuali budak sahaya yang kamu miliki. Menjualnya berarti menceraikannya. Jumhur ulama salaf dan khalaf membantah pendapat mereka. Jumhur mengatakan bahwa menjual budak bukan berarti menceraikannya. Jumhur berpegang kepada hadis Barirah yang dikemukakan dalam Syahihain maupun yang lainnya. Dikatakan, sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin membeli Barirah lalu memerdekakannya. Namun pernikahan dengan suaminya, Mugits, tidak menjadi batal, bahkan Nabi memberi Barirah 2 pilihan antara membatalkan perkawinan dan meneruskannya. Lalu Barirah memilih untuk membatalkannya. Kisah Barirah ini terkenal. Jika menjual budak berarti menceraikannya sebagaimana pendapat mereka niscaya Nabi tidak akan memberi pilihan kepada Barirah. Tatkala beliau memberinya pilihan, maka hal itu menunjukkan tetap adanya perkawinan. Maksud ayat hanya menyangkut budak hasil tawanan belaka. Wallahu alam. Firman Allah, hal itu sebagai ketetapan Allah atas kamu. Maksudnya, pengharaman ini merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepadamu. Maka berpegang teguhlah kepada kitab, hukum, syariat, dan apa-apa yang telah ditetapkannya. Firman Allah Ta'ala, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Yakni, selain mahram-mahram yang kami ceritakan kepadamu. Mereka itu halal bagimu. Firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu mencari dengan hartamu istri-istri untuk dikawini bukan untuk disinai. Dapatkanlah istri atau budak hingga 4 orang dengan cara-cara yang disyariatkan. Oleh karena itu, Allah berfirman, untuk dikawini bukan untuk disinahi. Firman Allah, apa saja yang karenanya kamu telah beroleh kenikmatan dari mereka, maka berikanlah imbalan kepada mereka sebagai kewajiban. Yakni, sebagaimana kamu telah beroleh kenikmatan dari mereka, maka berikanlah maharnya sebagai imbalan kenikmatan.
Sebagaimana Allah berfirman, bagaimana kamu mengambilnya padahal sebagian kamu bercampur dengan yang lain. Keumuman ayat ini dijadikan dalil bagi kawin mut'ah. Tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah disyariatkan pada permulaan Islam. Setelah itu, nikah mut'ah dinasah, artinya membatalkan hukum. Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa mula-mula nikah mut'ah dibolehkan, kemudian dinasah, artinya dibatalkan hukum 2 kali. Ulama lain mengatakan bahwa nikah mut'ah dinasah, artinya dibatalkan hukum lebih dari 2 kali. Sedangkan sekelompok ulama membolehkannya karena darurat, namun jumhur ulama berpandangan sebaliknya. Yang menjadi fokus perbincangan ialah hadis dalam Syahihain yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, Rasulullah melarang nikah mut'ah dan melarang memakan keledai jinak pada perang Khaibar. Dalam Syahih Muslim dikatakan dari Rabi bin Sabirah bin Mabad al-Juhni, dari ayahnya, sesungguhnya dia, ayahnya, berperang dengan Rasulullah dalam peristiwa penaklukan Mekah. Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku dahulu mengizinkan kamu menikahi wanita secara mut'ah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga hari kiamat. Barang siapa di antara kamu yang memiliki istri melalui nikah mut'ah, maka ceraikanlah dia dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari perkara yang telah kamu berikan kepadanya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, dalam Haji Wada. Muslim memiliki lafaz tersendiri yang dikemukakan dalam Kutubul Ahkam. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada dosa bagimu dalam hal yang telah saling merelakan di antara kamu, setelah penentuan mahar itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Mutamid bin Sulaiman dari ayahnya, dia berkata bahwa Al-Hadrami menduga bahwa sekelompok orang menetapkan jumlah mahar. Lalu, salah seorang dari mereka mendapat kesulitan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, dan tidak ada dosa bagimu dalam hal yang telah saling merelakan di antara kamu, setelah penentuan mahar itu. Yakni, jika si istri membebaskan kamu dari keharusan membayar sebagian mahar, maka nikmati saja hal itu olehmu. Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penuturan kedua sifat ini setelah penetapan keharaman beberapa hal adalah sangat tepat. Barang siapa di antara kamu yang tidak sanggup dalam segi biaya untuk menikahi wanita-wanita merdeka dan beriman, maka nikahilah wanita-wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu berasal dari sebagian yang lain. Maka nikahilah mereka dengan seizin majikannya dan berikanlah kepada mereka imbalannya dengan cara yang ma'ruf, sebagai wanita yang suci dan bukan pezina serta bukan pula sebagai wanita yang mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Jika mereka telah memelihara diri, lalu melakukan perbuatan keji, maka bagi mereka separuh dari hukuman yang diberlakukan kepada wanita-wanita merdeka. Kebolehan itu bagi sebagian orang di antara kamu yang mengkhawatirkan perzinaan. Jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu yang tidak sanggup dalam segi biaya, yakni kelonggaran dan kemampuannya, untuk menikahi wanita-wanita merdeka dan beriman, yakni wanita merdeka yang menjaga kesucian dirinya lagi beriman, maka nikahilah wanita-wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Yakni, nikahilah budak-budak perempuan yang beriman yang dimiliki oleh kaum mukmin. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang beriman. Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, nikahilah budak sahaya milik kaum mukmin. Kemudian penggalan itu diselang dengan firman Allah, Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu berasal dari sebagian yang lain. Yakni, dia mengetahui hakikat berbagai persoalan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka nikahilah mereka dengan seizin majikannya. Penggalan ini menunjukkan bahwa majikan merupakan wali bagi budaknya. Ia tidak dapat kawin kecuali ada izin dari majikannya.
Majikan pun merupakan wali bagi budak laki-laki. Ia tidak boleh kawin kecuali dengan izin majikannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, hamba manapun yang kawin tanpa izin dari majikannya, maka dia adalah pezina. Jika majikan budak perempuan itu seorang wanita, maka si budak dikawinkan oleh suami dari istri yang menjadi majikan itu dengan seizin istrinya itu. Hal ini berdasarkan kepada hadis, seorang wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, sebab wanita yang berzina itu ialah yang mengawinkan dirinya sendiri. Firman Allah Ta'ala, dan berikanlah kepada mereka imbalannya dengan cara yang ma'ruf, yakni berikanlah kepada mereka maharnya dengan kerelaan hatimu dan janganlah kamu menguranginya sedikit pun lantaran merendahkan mereka sebab mereka hanyalah budak sahaya yang dikuasai oleh seseorang. Sebagai wanita yang suci, yakni wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya dari perzinaan dan mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan bukan pezina, yang melakukan perbuatannya secara terang-terangan, serta bukan pula sebagai wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Maksudnya, mengambil laki-laki sebagai kekasihnya. Sesungguhnya Allah melarang untuk mengawini mereka selama mereka berbuat demikian. Firman Allah Ta'ala, jika mereka telah memelihara diri, lalu melakukan perbuatan keji, maka bagi mereka separuh dari hukuman yang diberlakukan kepada wanita-wanita merdeka. Para qori berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, ihwal bacaan ushina. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu ialah Islam. Yang jelas Allah lebih mengetahui maksudnya ialah kawin, sebab konteksnya menunjukkan perkawinan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu yang tidak sanggup dalam segi biaya untuk menikahi wanita-wanita merdeka dan beriman, maka nikahilah wanita-wanita yang beriman dari kalangan budak-budak yang kamu miliki. Wallahu alam. Konteks ayat yang mulia itu ialah tentang menikahi budak-budak wanita yang beriman. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud oleh firman Allah, faidza ushina ialah faidza tazawajna, apabila mereka kawin. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya. Terjadi berbeda pendapat mengenai hukum bagi budak yang berzina. Jumhur ulama mengatakan, jika budak wanita berzina, maka ia dikenakan 50 kali cambukan, baik dia wanita muslim maupun kafir, telah bersuami atau lajang. Namun, mafhum ayat menetapkan tiadanya hukum bagi budak wanita yang belum menikah. Jawaban para ulama terhadap mafhum ayat itu berbeda-beda. Namun, jumhur ulama mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa mantuk, artinya merupakan makna sebagaimana ia terucap, sedangkan mafhum merupakan makna yang dipahami dari mantuk, yang secara pengucapan berbeda, harus didahulukan daripada yang mafhum, dipahami. Terdapat sejumlah hadis yang komprehensif mengenai penegakan hukum atas budak wanita dan kami akan menyajikannya berkaitan dengan pemahaman ayat itu. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam syahihnya, dari Ali bahwa dia berkhutbah dan mengatakan, wahai manusia, tegakkanlah hukum atas budak perempuanmu, baik budak yang telah kawin maupun yang belum. Sesungguhnya budak milik Rasulullah pun berzina, sehingga beliau menyuruhku untuk mencambuknya. Ternyata ia baru saja selesai nifas. Saya khawatir, jika saya mencambuknya, maka cambukan itu dapat membuatnya tewas. Kemudian saya menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka beliau bersabda, bagus tindakanmu itu. Biarkan ia hingga sehat betul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah bersabda, jika budak perempuanmu berzina dan perbuatannya telah dikukuhkan dengan kesaksian, maka cambuklah ia sebagai hukum dan jangan mencelanya. Jika dia berzina untuk kedua kalinya, maka cambuklah sebagai hukum dan jangan mencercanya. Kemudian jika dia berzina untuk ketiga kalinya dan perbuatannya itu dikuatkan oleh kesaksian, maka juallah ia walaupun seharga tali yang terbuat dari rambut.
Dalam riwayat Muslim dikatakan, jika budak telah berzina 3 kali, maka juallah bila dia berzina keempat kalinya, hadis Muslim. Malik meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Abbas bin Abi Rabi'ah al-Mahzumi, dia berkata, Umar bin Khattab menyuruhku untuk menghukum wanita-wanita Quraisy yang berzina. Kami mencambuk budak-budak yang berzina sebanyak 50 kali untuk setiap budaknya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tiada hukum bagi budak yang belum kawin, cukup dipukul guna mendidiknya. Landasan pendapat ini ialah pemahaman ayat di atas yang merupakan salah satu mafhum, dipahami, syarat yang dipandang alasan oleh sebagian mereka dan pengamalannya harus didahulukan daripada keumuman ayat. Landasan lainnya ialah hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang mengatakan, sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang hukum bagi budak yang berzina namun belum kawin. Beliau bersabda, jika budak berzina, maka hukumlah dia. Jika dia berzina lagi, cambuklah ia, dan jika berzina lagi, maka cambuklah ia, kemudian jualah walaupun dengan seharga kuku binatang. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid. Hadis ini ditegaskan lagi oleh hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada hukum cambuk bagi budak yang berzina sebelum dia kawin. Jika dia telah kawin dengan seorang laki-laki, maka baginya setengah hukuman yang diberlakukan kepada wanita merdeka. Namun Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa memarfukan hadis itu kepada Nabi merupakan suatu kekeliruan, sebab keterangan itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Demikian pula menurut pendapat Baihaqi. Banyak pula pendapat yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Firman Allah Ta'ala, kebolehan itu bagi orang di antara mereka yang khawatir berbuat zina. Maksudnya, sesungguhnya dibolehkannya menikahi budak dengan syarat seperti yang telah dikemukakan adalah bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada perzinaan dan dia tidak kuat menahan hasrat untuk berjima sehingga rusaklah karena semua itu. Dalam kondisi demikian, dia dapat menikah dengan budak. Jika tidak melakukannya dan meredam hasratnya dari perbuatan zina, maka hal itu lebih baik baginya. Sebab bila dia mengawininya juga, maka anak-anaknya akan lahir sebagai budak yang menjadi milik majikan istrinya itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kesabaranmu itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mencakup wanita merdeka dan budak sahaya, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam. Allah hendak menerangkan kepadamu, menunjukkanmu kepada jalan-jalan orang sebelum kamu, dan menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, ayat 26. Allah hendak menerima tobatmu dan orang-orang yang mengikuti nafsu syahwatnya hendak menyimpang dengan penyimpangan yang besar, ayat 27. Allah hendak memberi keringanan kepadamu, manusia itu diciptakan dengan lemah, ayat 28. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia hendak menerangkan kepadamu, wahai orang-orang yang beriman, apa yang dihalalkan dan diharamkan kepadamu seperti telah dipaparkan terdahulu dalam surat ini dan dalam surat lainnya. Dan menunjukkanmu kepada jalan-jalan orang sebelum kamu, yakni jalan-jalan mereka yang terpuji, dan menerima tobatmu dari perbuatan dosa dan aneka keharaman. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, syariat, ketetapan, firman, dan perbuatannya. Firman Allah Ta'ala, Allah hendak menerima tobatmu dan orang-orang yang mengikuti nafsu syahwatnya hendak menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Yakni, para pengikut setan yang terdiri atas kaum Yahudi, Nasrani, dan para pezina hendak menyimpang dari kebenaran kepada kesesatan dengan penyimpangan yang sebesar-besarnya. Allah hendak memberi keringanan kepadamu dalam masalah syariat dan perintah supaya kamu tidak berpaling dari kebenaran kepada kesesatan, dari kebenaran yang terdapat dalam syariat, perintah, larangan, dan takdirnya.
Oleh karena itu, Allah membolehkan manusia untuk mengawini budak sahaya dengan beberapa syarat. Dan manusia itu diciptakan dengan lemah, sehingga pantasnya diberi keringanan karena lemah dalam fisik, tekad, dan himmahnya. Taus berkata, yang dimaksud ialah lemah dalam soal wanita. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu, ayat 29. Barang siapa yang melakukan hal itu dengan melampaui batas dan zalim, maka kami akan menggiringnya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, ayat 30. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke tempat yang mulia, ayat 31. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara. Seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai 1 dirham. Ibnu Abbas berkata, itulah praktek yang karenanya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil. Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alkamah, dari Abdullah, dia berkata, ayat itu muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Ia tidak dinasah, tidak dibatalkan hukum, dan menasah, artinya membatalkan hukum, hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu. Maksudnya, janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan. Mujahid menafsirkan penggalan ini dengan jual beli atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lain. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Maimun bin Mahran, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, qiyar, dilakukan setelah akad. Seorang muslim tidak boleh menipu muslim yang lain. Puncak dari sikap suka sama suka ialah penetapan, qiyar, majelis, sebagaimana ditegaskan dalam Syahihain bahwa Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli masih memiliki pilihan selagi keduanya belum berpisah, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi Al-Bukhari dikatakan, jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilihan selagi keduanya belum berpisah. Pandangan ini dipegang oleh Ahmad, Syafi'i, para pengikut keduanya, dan jumhur ulama salaf dan kalaf. Dari situ, disyariatkanlah qiyar, syarat, setelah akad, hingga 3 hari guna mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan, atau hingga 1 tahun jika keduanya berada di satu kampung, atau hingga waktu tertentu. Pendapat ini dikenal berasal dari Malik rahimahullah. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, dengan cara melakukan berbagai perkara yang diharamkan Allah, mendurhakainya, dan memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadapmu, jika Dia menyuruhmu melakukan sesuatu dan melarangmu dari sesuatu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin A'ash, dia berkata, tatkala Nabi mengutus Amr pada tahun belenggu, dia berkata, saya mimpi berjima pada malam yang dingin menggigit. Jika saya harus mandi besar, saya khawatir akan binasa. Maka saya bertayamum, kemudian sholat subuh bersama sahabat-sahabatku. Setelah kami pulang,
Kejadian itu saya ceritakan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Hai Amr, engkau sholat bersama para sahabatmu sedangkan engkau junub?" Amr menjawab, "Ya Rasulullah, saya mimpi berjima pada malam yang sangat dingin, sehingga jika saya harus mandi besar, saya khawatir akan binasa. Ketika itu saya ingat akan firman Allah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang terhadapmu." Maka saya pun bertayamum, kemudian sholat. Maka Rasulullah tertawa dan beliau tidak mengatakan sepatah kata pun. Demikian pula isi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini Allah lebih mengetahui lebih mendekati kebenaran. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Amr bin As. Dan Amr menceritakan hadis seperti di atas. Kemudian Ibnu Abbas menampilkan ayat yang mulia itu, dari hadis Al-Masi dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bunuh diri dengan potongan besi, maka potongan besi itu akan ditancapkannya dengan tangannya ke perutnya di neraka jahanam, sedang ia kekal abadi di sana. Barang siapa yang bunuh diri dengan racun, maka racun itu akan ia minum sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam dan kekal abadi di dalamnya." Hadis Ahmad. Kedua hadis itu ditegaskan dalam Syahihain. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang melakukan hal itu dengan melampaui batas dan zalim," yakni barang siapa yang melakukan perkara yang dilarang Allah secara melampaui batas dan zalim dalam melakukannya, yakni dia mengetahui keharamannya lantaran pongah dalam melakukan pelanggaran itu, maka kami akan menggiringnya ke dalam neraka. Ini merupakan ancaman keras dan peringatan yang kuat. Maka, hendaklah orang yang berakal dan bernalar serta dapat mendengar agar menjauhi perbuatan itu, karena Dia Maha Menyaksikan. Firman Allah, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu." Yakni, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosamu yang kecil dan kami akan memasukkanmu ke surga. Oleh karena itu, Dia berfirman, "Dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia." Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini, di antaranya sebagai berikut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu, apakah hari Jumat itu?" Saya, Salman, menjawab, "Hari bersatunya Adam dan Hawa." Nabi bersabda, "Tetapi, Jumat yang saya ketahui ialah tidaklah seseorang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian pergi untuk sholat Jumat, dan dia menyimak khutbah hingga imam menyelesaikan sholatnya, melainkan terhapuslah dosa-dosa yang ada antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang kecuali dosa membunuh." Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama melalui jalan lain dari Salman. Abu Ja'far meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Said, keduanya berkata, pada suatu hari Rasulullah berkhutbah dan mengatakan, "Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya." Beliau mengatakannya 3 kali. Beliau menutup wajahnya. Maka setiap orang yang hadir pun menutup wajahnya. Beliau menangis. Kami tahu sumpah atas perkara apakah beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan di wajahnya ada kecerahan. Beliau lebih kami cintai daripada kekayaan yang banyak. Kemudian beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba mendirikan sholat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjauhi berbagai dosa besar melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan kepada si hamba itu, masuklah dengan damai." Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Hakim dalam Mustadraknya serta oleh Ibnu Hibban dalam Syahihnya. Kemudian Al-Hakim berkata, hadis itu syahih dan memenuhi syarat Syaikani, walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Penjelasan 7 dosa. Hal itu ditegaskan dalam Syahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan.
Para sahabat bertanya, apakah yang 7 perkara itu? Nabi bersabda, menyekutukan Allah, membunuh diri yang telah diharamkan Allah kecuali secara hak, sihir, makan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh berbuat zina kepada wanita bersuami yang memelihara kesucian diri dan beriman. Penetapan ke-7 perkara di atas sebagai dosa besar tidaklah menegasikan keberadaan dosa besar lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam hadis yang akan kami sajikan sebagai alasan dan dalam kaul sahabat dan tabi'in. Contoh dosa besar itu ialah bersikap ala Badui setelah hijrah, yaitu jika seseorang berhijrah lalu ia mendapat jatah pajak dan diwajibkan berjihad kepadanya, maka dia mengundurkan diri dan kembali sebagai Badui seperti sedia kala. Dosa besar lainnya ialah menyakiti orang tua, menghalalkan Baitul Haram sebagai kiblat kita, baik ketika kita masih hidup atau sudah mati, mempermainkan orang, membuat orang tua menangis, berkata dusta, bersaksi palsu, membunuh anak, meminum khamar, bersumpah palsu, dan mencaci maki ayah dan ibu dengan cara mencaci ayah dan ibu orang lain sehingga orang lain itu pun mencaci ayah dan ibu sendiri. Menurut kaul sahabat, dosa besar itu seperti menjamak 2 sholat dan meninggalkannya tanpa alasan, merasa aman dari azab Allah, berputus asa dari rahmat Allah, berzina, mencuri, berwasiat yang memudaratkan, menipu, dan menjual janji Allah dan sumpah-sumpah dengan harga yang murah. Sesungguhnya Nabi bersabda, kemanakah kalian menempatkan orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah? Menurut pendapat sebagian ulama salaf, dosa besar itu bisa juga berupa memisahkan diri dari jamaah, melanggar akad, menolak untuk memberikan air setelah dia selesai menyiram tanamannya, menghalang-halangi jalan orang terkemuka kecuali dia memberi hadiah, dan berkata dusta. Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi mengatakan dalam bukunya As-Syarhul Kabir, pada pembahasan tentang syahadat, para sahabat dan orang-orang yang sesudahnya berbeda pendapat mengenai dosa besar dan perbedaan antara dosa besar dan kecil. Dalam menjelaskan dosa besar, para sahabat memiliki beberapa sudut pandang. 1. Dosa besar ialah berupa kemaksiatan yang mewajibkan ditetapkannya hukum. 2. Dosa berupa kemaksiatan yang membuat pelakunya menerima ancaman keras berupa ayat Al-Quran atau Sunnah. Dosa ini banyak dijumpai pada banyak orang. Saya lebih cenderung kepada sudut pandang pertama, namun saya pun setuju terhadap penjelasan dosa besar. Menurut sudut pandang kedua. 3. Adalah Imam Haramain dan yang lainnya berkata dalam Al-Irsyad, dosa besar ialah setiap kejahatan yang dapat memberitahukan kekurangan pedulian pelakunya terhadap agama dan kelemahannya dalam beragama, kejahatan yang meruntuhkan sifat adil. 4. Al-Qadi Abu Said Al-Harawi menceritakan bahwa dosa besar ialah setiap perbuatan yang telah ditetapkan keharamannya oleh Al-Quran, setiap kemaksiatan yang mewajibkan adanya hukum, seperti membunuh, meninggalkan setiap kewajiban yang diperintahkan seketika itu juga, berdusta dalam memberikan kesaksian, periwayatan, dan sumpah. Inilah dosa yang mereka tuturkan secara seksama. Selanjutnya Abu Al-Qasim mengatakan bahwa Al-Qadi Ar-Rawiyani menjelaskan, dosa besar itu ada 7, membunuh diri tanpa hak, berzina, bersodomi, meminum khamar, mencuri, mengambil harta orang lain secara paksa, dan menuduh berzina. Al-Qadi menambahkan dosa lain pada ke-7 jenis itu, kesaksian palsu. Juga ditambah oleh pengarang Al-Iddah dengan memakan riba, berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, sumpah palsu, memutuskan tali silaturahmi, menyakiti orang tua, melarikan diri dari medan perang, memakan harta anak yatim, mengkhianati takaran atau timbangan, mendahulukan atau mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan tanpa uzur, memukul seorang muslim tanpa hak, berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah secara sengaja, mencaci sahabat Nabi, menyembunyikan kesaksian tanpa alasan, mengambil uang suap,
memborkan diri di antara laki-laki dan perempuan, kasak-kusuk kepada penguasa, menolak untuk membayar zakat, meninggalkan amar makruf nahi munkar padahal ia mampu, lupa atas Al-Quran setelah mempelajarinya, membakar binatang, penolakan istri atas ajakan suaminya tanpa sebab, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari murka Allah. Dikatakan bahwa termasuk dosa besar pula memfitnah ulama dan orang yang ahli Al-Quran. Dapat dianggap sebagai dosa besar pula menyamakan suatu bagian tubuh istri dengan ibunya, memakan daging babi dan bangkai kecuali karena darurat. Kemudian Ar-Rafi mengatakan, penjelasan mengenai beberapa hal tersebut ada tempat tersendiri. Saya, Ibnu Katsir, berkata, sehubungan dengan dosa besar, telah ada usaha pengklasifikasian di antaranya klasifikasi yang dihimpun oleh Syekhuna Al-Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi yang mencapai sekitar 70 macam dosa besar. Jika dikatakan bahwa dosa besar ialah bila pelakunya diancam oleh syari, terutama dengan api neraka seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya, maka dosa yang segolongan dengannya sangat banyak, dan jika yang disebut dosa besar itu segala perkara yang dilarang Allah, maka dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Tatkala orang-orang menceritakan di dekat Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu ada 7, maka dia berkata, dosa besar itu lebih banyak dari 7 dan 7. Ibnu Abbas berkata, saya tidak tahu berapa kali Nabi mengatakannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Taus, dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa 7 dosa besar itu? Ibnu Abbas menjawab, jumlah dosa besar itu lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. Dan janganlah kamu menginginkan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi kaum wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, ayat 32. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata bahwa Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, kaum laki-laki dapat berperang sedangkan kami tidak, dan kami pun hanya mendapat setengah bagian laki-laki dalam hal pusaka. Maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu menginginkan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawi, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Mujahid, dia berkata bahwa Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, kami tidak dapat berperang sehingga kami pun tidak dapat mati syahid dan menghabiskan, asyabah. Artinya istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya, harta pusaka. Maka diturunkanlah ayat tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan ayat tersebut, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seseorang tidak boleh berangan-angan, misalnya dia mengatakan, andaikan aku memiliki harta dan keluarga seperti si fulan. Allah melarang berandai-andai seperti itu, namun mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Itulah penafsiran yang jelas terlihat dari ayat ini. Penafsiran tersebut tidak dapat dibatalkan dengan keterangan yang terdapat dalam Sahih yang mengatakan, tiada kedengkian kecuali dalam 2 hal. Seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah dan dia menginfakkannya dengan benar hingga habis. Kemudian orang lain berkata, andaikan aku memiliki apa yang dimiliki oleh si fulan, niscaya akan kulakukan jejak yang sama dengan dia. Maka keduanya sama-sama beroleh ganjaran. Angan-angan seperti ini merupakan suatu sikap yang tidak dilarang oleh ayat itu. Karena hadis itu menganjurkan untuk menginginkan nikmat yang seperti nikmat itu, sedang ayat tadi melarang seseorang mengangankan wujud nikmat itu sendiri.
Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menginginkan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain, yakni dalam persoalan-persoalan dunia dan agama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi kaum wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya, setiap individu memiliki balasan yang sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Jika amalnya itu baik, maka dibalas dengan kebaikan, jika amalnya buruk, maka dibalas dengan keburukan. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Jarir. Ada pula yang berpendapat bahwa tujuan ayat itu berkenaan dengan harta pusaka, sehingga seperti maksud ayat, setiap orang mendapat pusaka yang sesuai dengan bagiannya. Demikian menurut Ibnu Abbas. Kemudian Allah menunjukkan manusia kepada perkara yang bermaslahat bagi mereka. Dia berfirman, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, dan janganlah kamu mengangankan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Angan-angan itu tidak berguna sama sekali. Namun, memintalah kepadaku sebagian dari karuniaku, niscaya aku akan memberimu sebab sesungguhnya aku Maha Dermawan dan Maha Pemberi. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah senang diminta. Hamba Allah yang paling disukai Allah ialah yang suka mengatasi kesulitan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Artinya Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat dunia maka Dia memberinya, siapa yang berhak mendapat kemiskinan, maka Dia memiskinkannya, siapa yang berhak mendapat akhirat, maka Dia menakdirkannya untuk melakukan amal-amal akhirat, dan siapa yang berhak mendapat ketelantaran, maka Dia menelantarkannya dengan meninggalkan kebaikan dan segala sarananya. Oleh karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat. Dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu, ayat 33. Sehubungan dengan firman Allah, bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris, Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud mawalia ialah ahli waris. Maksud ayat, wahai manusia, bagi setiap kamu kami jadikan sebagai suatu kelompok yang mewarisi pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabatnya. Firman Allah Ta'ala, dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian mereka. Yakni, berikanlah kepada orang-orang yang telah dikuatkan oleh sumpahmu bagian pusaka mereka sebagaimana yang telah kamu janjikan dalam sumpah yang kuat. Hal ini terjadi pada permulaan Islam. Kemudian hukum ini dinasah, artinya dibatalkan hukum. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan bagi setiap individu, kami jadikan ahli waris. Mawalia berarti ahli waris. Dan terhadap orang-orang yang sumpahmu telah mengikat. Maksudnya, ketika kaum muhajirin tiba di Madinah, maka seorang muhajirin mewarisi pusaka seorang Ansyar, sedangkan kerabatnya tidak mendapat bagian, melalui persaudaraan yang diciptakan oleh Rasulullah di antara mereka. Setelah ayat, bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, ini diturunkan, maka ketentuan itu dinasah, artinya dibatalkan hukum. Kemudian Allah berfirman, dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian mereka. Sebelum datang Islam, seseorang mengadakan perjanjian dengan orang lain. Dia mengatakan, kamu menjadi ahli warisku dan aku pun menjadi ahli warismu. Kemudian orang-orang pun saling bersumpah, maka Rasulullah bersabda, setiap perjanjian atau ikatan, kerjasama, pada masa jahiliyah yang sampai pada masa Islam,
maka Islam tidak memperpanjangnya kecuali dengan ketegasan. Tiada perjanjian dan ikatan mengenai harta waris dalam Islam. Kemudian kewarisan melalui sumpah itu dihapus. Setelah itu, dampak sumpah masih berbekas. Demikianlah, kewarisan itu kemudian dikembalikan kepada kerabat dan famili, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang muhajir mewarisi pusaka kaum Ansyar, sedangkan kerabat dan familinya sendiri tidak mendapat sebelum ketentuan itu dinasah, artinya membatalkan hukum. Penafsiran itu menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat 33 ini merupakan ayat muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, yang tidak dapat dinasah, artinya membatalkan hukum. Kaum laki-laki merupakan pemimpin kaum wanita karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menginfakkan hartanya. Wanita yang salah ialah yang taat dan melakukan pemeliharaan, ketika suaminya tidak ada, dengan pemeliharaan Allah. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyus, artinya durhaka dan tidak memenuhi kewajiban, maka nasihatilah, pisahkan mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung, ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, yakni laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Demikian pula dengan kekuasaan yang besar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita, hadis Bukhari.